Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Sustiana Nais dari program studi bimbingan dan konseling. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teman sebaya. Pertama-tama kita akan mengerti dulu tentang pengertian teman sebaya. Jadi, interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan yang di dalamnya terdapat hubungan yang timbal balik. Jadi teman sebaya merupakan sebuah interaksi pada sekumpulan anak-anak dalam tingkatan usia yang sama serta mereka mempunyai keakraban yang relatif tinggi di antara kelompok teman-temannya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga agar pertemanan kita itu tetap utuh, tetap hangat, tetap sedekat pas pertama kita membangun persahabatan itu? Yang pertama-tama kita harus bisa membangun sikap saling menghargai. Pada dasarnya semua orang itu sangat ingin dihargai. Tidak peduli apakah ia orang berpangkat ataupun tidak, apakah ia orang miskin ataupun kaya, seagama ataupun tidak, sesama suku ataupun tidak, semuanya pasti sangat ingin dihargai. Nah, begitupun dengan teman yang sedang kita jalani. Jadi kita di sini harus bisa menampilkan sikap saling menghargai. Kita hargai dia supaya efek dari sikap nanti teman kita juga bisa mampu menghargai kita. Jadi adanya sikap saling menghargai dalam pertemanan kita itu bisa mengawetkan, bisa menguatkan kedekatan pertemanan kita tersebut. Yang kedua, belajar untuk saling menghormati. Setiap orang pasti selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, kita jangan menghormati orang lain karena kita memandang aspek kelebihannya dia ataupun keberadaannya dia, tapi kita harus bisa benar-benar dari hati kita untuk menghargai teman kita tersebut. Yang berikutnya, mempunyai sikap mau mengerti. Jadi sikap mau mengerti di sini maksudnya kita harus bisa mengerti keadaan orang lain. Mengerti keadaan orang lain di sini kita harus membangun sebuah kesadaran di dalam diri kita dahulu. Yang berikutnya mau memberikan pujian. Jadi ketika teman kita mendapatkan sebuah prestasi atau mendapatkan sebuah kemenangan dalam bentuk apapun, lomba atau bagaimana, jadi kita harus bisa memberikan sebuah pujian yang tulus untuk dia. Jadi dia bisa merasa bahagia ketika kita bisa memberikan pujian tersebut dari hati kita. Yang berikutnya mau memberikan motivasi. Ketika teman kita sedang dalam keadaan sumpah atau dalam keadaan sedih atau sedang jatuh dalam arti di sini dari segi mentalnya atau keadaan-keadaan batinnya. Jadi sebagai teman, kita harus mampu untuk memberi dia dorongan, memberi dia motivasi agar teman kita itu tetap semangat. Yang berikutnya tidak bercanda keterlaluan. Jadi kita di sini juga harus tahu batasan ketika kita membuat sebuah candaan dengan teman kita. Jangan sampai ketika niat kita hanya ingin bercanda dengan dia, tetapi yang sebaliknya dia malah menganggap sebuah candaan itu sebagai sebuah hal yang serius. Jadi kita harus perlu hati-hati juga. Yang berikutnya menjaga sebuah persahabatan itu kita harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman kita. Jadi ketika kita bisa mendengarkan apa yang dia utarakan, apa yang dia curhatkan, maka teman kita itu akan selalu merasa nyaman dengan kita dan selalu akan ingin dekat dengan kita.
Jadi, begitulah ketika kita ingin menjaga pertemanan kita tetap baik, maka kita perlu membangun sikap-sikap yang bisa mendukung pertemanan kita itu, seperti saling menghargai, saling menghormati, mau membangun sikap untuk mengerti, saling peduli, saling memberi motivasi, juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman kita. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.